The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you and be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen. Amen. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me ever to adore thee, may I still thy goodness prove, while the hope of endless glory fills my heart with joy and love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, he to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Never let me wander from thee, never leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Walking in sunlight all of my journey, over the mountains, through the deep vale, Jesus has said, I'll never forsake thee, promise divine that never can fail. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing his praises, Jesus is mine. Shadows around me, shadows above me, never conceal my Savior and guide. He is the light, in him is no darkness, ever I'm walking close to his side. Heavenly sunlight,
my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing his praises, Jesus is mine. In the bright sunlight, ever rejoicing, pressing my way to mansions above, singing his praises, gladly I'm walking, walking in sunlight, sunlight of love. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing his praises, Jesus is mine. How sweet, how heavenly is the sight when those that love the Lord in one another's peace delight, and so fulfill the word when he... Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih atas semua yang sudah hadir pada Weekly Online Worship minggu ini. Kita bisa bergabung lagi di Zoom meeting ini untuk bisa partisipasi atas POW minggu ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita doa dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Oke, untuk mengawali Weekly Online Worship kita, mari kita menyanyikan lagu buka kita, lagu Sion edisi lengkap nomor 98, Sungguh Ajaib Anugerah-Mu. Ku
Doa buka oleh Vin Ferdinand. Mari kita sama berdoa. Bapa di surga, tempat kita mau memulai acara bagi orang musik kami dengan Al-Quran agar kami boleh mengerti. Ampun dosa kami, kami berdoa. Amin. Terima kasih Vin untuk doa bukanya. Mari kita lanjut dengan lagu pujian kita yang pertama yang akan dibawakan oleh Jonathan Wijaya. Janganlah takut kesesaan, Tuhan peliharakan. Pada Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Dalam pertemuan damai, Tuhan peliharakan. Saat bahaya menghampiri, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Doamu akan didengarnya, Tuhan peliharakan. Kebutuhanmu diberikannya, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Puji Tuhan. Mari kita lanjut ke lagu pujian kita yang kedua yang dibawakan oleh Lovely Siregar.
kejar memuji kasih-Nya. Oke, terima kasih untuk lagu pujiannya dari Jonathan dan juga dari Lovely. Puji Tuhan ya, menguatkan kita semua. Nah, mulai di hari Senin pertama kita, Weekly Online Worship pertama kita di bulan Mei ini, Miss ada membuat sedikit perubahan untuk susunan ibadahnya. Jadi biasanya kita doa kelompok setelah renungan ya, tapi kali ini kita akan doa kelompok duluan. Jadi misalkan berbagi ke beberapa breakout room dan kita akan berdoa. Miss bisa minta bantuan dari Dindia dan siapa di sini yang sudah kakak-kakak ya? Dindia dan Flynn mungkin ya. Boleh bantu untuk ke pimpin di breakout room. Dan Mem Stara kira-kira memungkinkan untuk bisa di breakout room. Boleh Miss. Oke. Jadi seperti biasa ya, kita akan ke breakout room. Nanti Flynn, Miss Ridley, juga Mem Stara, juga Enggak ada bedanya, Miss. Siapa ya tadi? Ada. Flynn dan Dindia. Dindia bisa? Bisa, Miss. Oke, jadi seperti biasa teman-teman, kalian akan kirimkan usulan doanya di breakout room. Kemudian yang Dindia, Flynn, Mem Sarah boleh mengarahkan untuk siapa yang berdoa ya. Oke. Sebentar. Dan nanti setelah kita berdoa kelompok, baru kita akan ke sorry. Miss buat lagi. Ini boleh 4 orang ya. Jadi mungkin akan cepat aja karena hari ini sepertinya kita hanya sedikit. Jadi Miss harap bisa berdoa. Oke. Baik, Miss sudah buat. Boleh langsung join. Iya. Ke breakout room-nya. Puji Tuhan atas lagu tema kita yang tadi. Sekarang kita akan lanjut kepada renungan waktu renungan kami yang pembicaranya bernama Mistara Gloringo. Maaf kalau saya sebutnya salah ya. Nah, silakan Miss. Baik. Selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Mungkin kameranya boleh dibuka jadi biar Miss bisa lihat muka adik-adik semua.
Bentar ya, Miss bagiin share screen dulu. Suaranya Miss kedengaran? Kedengaran, Miss. Miss. Kedengaran. Baik, baik. Mohon maaf ya, kalau nanti pada saat Miss bicara ada gangguan sedikit karena anak Miss masih dalam masa pertumbuhan, jadi masih mau nempel sama maminya. Oke, sebelum Miss bawakan, seperti ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi nanti kalau Miss nggak memperkenalkan diri, nanti adik-adik tanya, ih ini siapa sih yang bawain renungan? Namanya siapa? Umurnya berapa? Mungkin seperti itu ya. Jadi Miss adalah teman SMA dari Miss Ridley ya. Jadi kami pada saat itu sempat satu kelas pada saat kami masih kelas 1 SMA, dan kami juga sempat sekamar pada saat kami masih kelas 1, tapi setelah naik kelas 2 kami berbeda jurusan sampai kelas 3 sampai kami tamat 2011 di SLA Kawangkoan atau di SMA Advent Tompaso di Manado. Pada saat ini Miss sudah menikah. Ya, jadi Miss diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menikah dan mempunyai jodoh seorang pendeta. Nah, pada saat ini Miss dikaruniakan satu orang anak, masih satu, namanya Bril Samara Elsara Rotua Siringoringo. Dia umur 3 tahun, yang sekarang duduk sama Miss, sedang duduk sama Miss. Mungkin sesekali dia akan melambai-lambaikan tangannya untuk menyapa abang dan kakaknya. Pada saat ini kami sekeluarga tinggal di Bekasi dan pelayanan di Bekasi. Jadi Bril mau sapa abang-abangnya. Halo abang, bilang. Halo kakak. Halo kakak. Apa kabar? Jadi ya, jadi pada saat ini kami pelayanan di Bekasi dan senang sekali pada siang ini mengisi liburan panjang kami, liburan kita panjang, Miss bisa bertemu dengan anak-anak dari Kerubium Academy Homeschooling kalau tidak salah ya. Jadi Miss diminta oleh Miss Titi minggu lalu untuk bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian. Oke. Jadi ayat inti atau mungkin ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Mungkin kita bisa buka Alkitab kita dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Mungkin Miss akan menunjuk 3 orang untuk membacakan ayat. Jadi kita buka dulu semua. Ayat 17 akan dibacakan oleh Rebecca Eleanor Mangi. Ayat 18 dibacakan oleh Shaini Walangitan. Dan ayat 19 dibacakan oleh Matthew. Oke, sudah buka semua Alkitabnya? Baik, kita mulai.
Mungkin Rebecca boleh baca Habakuk 3 ayat 17 dengan kencang. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak hasil, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak kambing domba terhalau dari hubungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Oke, ayat 18. Shainia. Ya, Miss. Oke, Habakuk 3 ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ayat 19 oleh Edward ya tadi ya. Matthew. Apa ini? Ia membuat kakiku Setengah. seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Oke, terima kasih. Jadi Miss baca sekali lagi Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun dalam ayat 18 Tuhan katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah jadi ayat ini kalau renungan atau mungkin sebelum tidur, ini merupakan sebuah kekuatan buat adik-adik. Jadi mungkin sekarang adik-adik belum mengerti dengan jelas apa sih yang dimaksud dengan ayat ini, tapi secara garis besar Miss Tara mau katakan bahwa dalam kehidupan kita tidak perlu takut, karena walaupun terkadang apa yang adik-adik inginkan dalam kehidupan adik-adik, mungkin apa yang adik-adik mau, mungkin kebutuhan adik-adik tidak semuanya dipenuhi, tapi adik-adik akan tetap bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan. Katakan dalam ayat 18, adik-adik bisa beria-ria. Beria-ria itu seperti bersenang-senang di dalam Allah, karena apa? Allah yang sudah menyelamatkan kita semua. Karena Allah itu adalah Allah yang kuat. Jadi kita harus membiasakan diri kita mengandalkan Tuhan, karena Dia adalah kekuatan kita, dan Dia akan membuat kaki kita seperti kaki rusa. Siapa yang di sini yang belum pernah lihat rusa? Mungkin Miss rasa rata-rata adik-adik sudah pernah lihat rusa ya. Kaki rusa itu seperti apa sih? Apakah gede atau kecil? Kalau yang udah pernah lihat rusa, kira-kira kaki rusa itu kayak gimana bentuknya? Besar atau kecil? Kecil ya, jadi rusa itu punya kaki yang langsing. Tapi apa?
kokoh ya, kaki rusa itu sangat kokoh. Jadi kalau adik-adik lihat rusa berlari, rusa berjalan, dia akan apa? Tetap lurus. Itu tandanya apa? Tuhan akan membuat kaki kita apa? Kaki kita kokoh, membuat kaki kita kuat, dan dikatakan apa? Dia akan membiarkan kita berjejak di bukit-bukit. Jadi dia akan biarkan kita berjalan melewati hari-hari kita yang mungkin terkadang sulit. Oke, di sini ada sebuah ilustrasi ya. Jadi mungkin ilustrasi ini mungkin suatu saat adik-adik akan mengalaminya. Kalau Miss Ridley ataupun Miss Tara sudah mengalaminya ya. Jadi dikatakan bahwa ada seorang anak bernama Weni. Jadi sudah setahun ini dia apa? Dia galau kalau bahasa sekarangnya ya. Karena apa? Dia ternyata ketika dia sudah lulus SMA, dia ingin sekali masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Jadi dia ikut ujian ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Ternyata diceritakan bahwa dia itu gagal. Jadi dia nggak bisa move on selama setahun karena dia tidak bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Ya, belum hilang rasa kecewanya, adiknya pun mengalami apa? Kegagalan yang sama. Jadi adiknya itu tidak lulus UMPTN, ya. Tapi si Weni bingung, kok adik saya bisa nggak lulus ya? Padahal adik saya ini sangat apa? Sangat pintar. Dia itu sudah pintar. Dia dikatakan apa? Dia gigih dalam belajar. Dia pun aktif dalam pelayanan. Dia rajin berdoa. Dia rajin berpuasa. Tapi kenapa dia tidak lulus? Dia belum lulus, gitu kan? Tapi si Weni lihat, kok adik saya nggak lulus UMPTN, dia fine-fine aja, dia tetap happy kok, dia tetap bisa jalanin hari-harinya. Weni bingung. Nah, lalu Weni bertanya sama adiknya, Dek, kok kakak lihat kamu nggak lulus UMPTN, tapi kok kamu nggak kecewa seperti kakak? Nah, ternyata si adiknya itu ngomong, sebenarnya kak, aku juga kecewa karena aku tidak lulus dalam UMPTN, tapi aku tidak mau berlarut-larut terus dalam apa? Dalam kekecewaan. Jadi ternyata adiknya itu lebih siap menghadapi kegagalan. Kenapa adiknya itu bisa lebih siap menghadapi kegagalan? Karena sebelum pengumuman kelulusan UMPTN ternyata apa? Dia sudah berdoa. Jadi rupanya adik Weni ini berdoa sama Tuhan, kalau memang Tuhan tidak mengatakan apa-apa, maksudnya Tuhan nggak menjawab doanya, jadi adik Weni ini berdoa sama Tuhan minta kelulusan dalam ujian UMPTN, tapi kalau misalnya Tuhan tidak menjawab iya terhadap doanya, apa? Adik Weni ternyata meminta damai sejahtera dan apa? Kelapangan hati untuk bisa menerima kenyataan. Jadi apa? Luar biasa kan adik-adik, jadi mendengar ilustrasi ini. Jadi kenapa adik daripada Weni ini bisa apa? Bisa tough ya, bisa tough dalam menghadapi kegagalan ini apa? Karena dia mengandalkan Tuhan, dia menaruh harapannya kepada Tuhan dan dia menjadikan Tuhan sebagai apa? Sebagai kekuatannya ya. Jadi berbeda dengan Weni, dia terus larut dalam apa? Dalam kegagalan. Dia tidak bisa menerima kegagalan itu. Jadi dia terus larut-larut sampai apa katakan? Sampai setahun ya. Sekarang kembali kepada diri kita. Apakah kita pernah merasa sulit atau mungkin adik-adik mungkin dalam menjalani sekolah, dalam menjalani kehidupan, pernah nggak misalnya adik-adik ini merasa susah atau merasa sulit? Kira-kira hal apa aja yang membuat kalian itu merasa susah? Atau mungkin adik-adik lihat kakak kalian merasa susah dalam kehidupannya, kira-kira pernah nggak? Coba tanya sama Rayvon.
Halo, Raifon. Atau masa-masa yang sulit dalam hidup, dalam menjalani keseharian? Atau Matthew, pernah nggak Matthew merasa susah sekali? Atau mungkin pernah nggak Matthew ngerasa, oh saya sudah berdoa sama Tuhan, tapi kok belum ada jawaban? Seperti itu. Pernah nggak? Atau mungkin yang adik-adik yang lain yang mau membagikan cerita, pernah nggak? Ayo, Miss persilahkan. Mungkin mau membagikan kesaksian sedikit, pernah nggak sebelum kita lanjut? Atau mungkin kalian lihat, oh kakak saya pernah Miss punya pengalaman yang sama gitu. Mungkin dilihat, adik-adik lihat kakaknya nggak lulus ujian perguruan tinggi atau ujian sekolah yang pengen dimasuki, tapi ternyata nggak lulus. Ada nggak yang seperti itu? Atau mungkin kalian lihat orang tua kalian pernah sedih. Nah, mungkin ada yang mau memberikan kesaksian sebelum kita lanjut. Baik. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Sepertinya masih malu-malu ya, Miss Titi. Oke, kita lanjut ya. Jadi, ini Miss merangkum beberapa contoh hal-hal yang tersulit sebagai kita sebagai seorang siswa ya. Yang pertama mungkin kita, pusing nih, belajar terus. Mungkin mata pelajaran yang diberikan oleh Miss di sekolah, kalian susah konsentrasi. Itu juga bisa menjadikan hidup kita sulit ya, karena kita akan susah belajar. Atau mungkin kita kurang teman dalam bermain ya. Kalau misalnya itu kita nggak bisa explore, kita mungkin ngerasa kayak kok teman-teman aku hanya di Zoom aja gitu. Mungkin seperti itu. Itu juga bisa membuat hidup kita susah karena kita tidak bisa kita tidak bisa bermain ya. Atau mungkin tidak bisa mengerjakan soal hitungan atau soal matematika. Ya, rata-rata anak-anak ini kalau sudah pelajaran matematika pasti rata-rata survei membuktikan bahwa anak-anak itu kurang suka terhadap matematika ya. Nah, itu juga bisa membuat kita sulit karena kalau kita tidak mengerti pelajaran yang satu, kita tidak akan bisa bisa lanjut kepada pelajaran berikutnya ya, kalau matematika itu seperti itu. Atau mungkin yang terakhir, nggak lolos dalam dalam ujian, mau ujian kenaikan kelas atau ujian-ujian yang lainnya. Mungkin adik-adik di sini ada yang mungkin ikut eskul piano atau eskul biola atau eskul yang lain, mau taekwondo, mau pencak silat. Tapi ketika ujian nggak lolos. Nah, kita pasti pasti sedih kan? Jadi inilah beberapa contoh bahwa terkadang hidup itu susah untuk kita ya. Jadi di sini dikatakan mungkin saat ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, atau mungkin kita melihat orang tua kita sedang dalam keadaan susah dan sedih ya. Apalagi sekarang pasti Miss juga sebagai orang tua, sebagai seorang anak juga mengalami, apalagi sekarang kan sedang pandemi ya, kita semua dibatasi oleh lingkungan, oleh pemerintah. Jadi terkadang mungkin kita sudah berdoa sama Tuhan, tapi kenapa Tuhan sampai sekarang belum menjawab doa kita atau keluarga kita? Jadi Miss yakin dan percaya kita anak-anak Tuhan pasti sering renungan ya seperti ini, renungan lewat Zoom, renungan secara keluarga. Mungkin pada saat kita renungan orang tua kita menyampaikan pokok-pokok doa, tapi atau kita secara pribadi berdoa sama Tuhan, tapi mungkin
kita lihat sekarang ini mungkin apa? Tuhan belum, masih ada nih Tuhan satu pokok doa yang belum dijawab sama Tuhan. Dan mungkin di sini katakan mungkin tak pernah terpikirkan oleh kita bahwa kita akan menghadapi masa-masa yang sulit, di mana kita tidak mampu lagi untuk apa? Untuk bicara, untuk berteriak, bahkan menjerit pada saat apa? Kita berdoa. Mungkin kita hanya mengeluh sama Tuhan. Jadi Miss juga sebagai seorang orang tua juga ketika berdoa sama Tuhan pernah ada beberapa doa yang mungkin Tuhan belum jawab. Miss pernah mengeluh sama Tuhan dan bertanya, Tuhan kenapa sih doa saya yang satu ini belum dijawab? Jadi Miss juga pernah mengalami, dan mungkin kita sering bertanya atau mungkin orang tua kita sering bertanya dalam kehidupannya, kenapa sih Tuhan izinkan hal ini terjadi? Apakah ia udah lupa sama janji-janjinya terhadap kita? Ya, jadi ini hal yang lumrah ya, kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kita kalau mungkin doa kita belum terjawab oleh Tuhan. Tapi apa? Ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Dikatakan bahwa Dia berjanji kepada kita untuk memberikan kekuatan pada saat pencobaan datang. Dia berjanji akan selalu bersama dengan kita. Jadi mungkin inilah yang Miss ingin bagikan kepada adik-adik. Jadi adik-adik jangan pernah lupa akan apa? Akan janji Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak pernah lupa akan umat-umatnya. Jadi bukan berarti doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita itu bukan anak-anak Tuhan, ya. Di sini dikatakan Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kita hidupnya mulus-mulus aja. Jadi kalau adik-adik juga jangan berpikir bahwa saya sudah belajar nih, pasti besok saya bisa jawab nih pertanyaan dari miss dari teacher yang ada di sekolah. Jadi tidak selamanya seperti itu ya adik-adik, atau mungkin saya sudah melakukan pekerjaan nih, atau mungkin saya sudah melakukan sesuatu nih sesuai permintaan orang tua kita ataupun opung kita atau kakek nenek kita, pasti saya dikasih hadiah sama mereka. Jadi tidak selamanya seperti itu ya Dek, adik-adik. Jadi Tuhan itu tidak pernah menjanjikan hidup kita tanpa masalah ya. Mungkin sekarang adik-adik belum mengerti dengan jelas, belum merasakan dengan jelas. Tapi Miss yakin dan percaya orang tua, mama, papa dari adik-adik semua yang ada di sini pasti pernah mengalami hal itu. Dan mungkin terkadang pernah ada terbesit ya pikiran kita bahwa Tuhan nggak jawab doa kita, ya mungkin Tuhan udah lupa dengan kita, tidak ya. Jadi Tuhan memang tidak pernah menjanjikan hidup kita itu tanpa masalah, tanpa kesulitan ya, tapi Dia berjanji untuk memberikan apa? Kekuatan. Jadi dalam Habakuk 3 tadi ayat 18 apa? Seperti apa? Kita akan berjalan dalam kehidupan kita seperti apa? Kaki rusa. Itu tandanya apa? Dia memberikan kita apa? Kekuatan pada saat masa-masa sulit itu datang. Dan adik-adik walaupun tidak melihat, ternyata Dia apa? Dia berjanji akan selalu bersama dengan kita. Mungkin Tuhan tidak bisa berjanji untuk satu hal ini, ya, hidup kita tanpa hal-hal yang sulit. Tapi Dia apa? Memberikan 2 janji, yaitu apa? Memberikan kita kekuatan dan dan selalu bersama-sama dengan kita, ya. Jadi tidak ada alasan bagi Tuhan untuk mengingkari kedua janjinya, ya. Kedua janji yang tadi kita sudah baca. Jadi apa yang diucapkan oleh Tuhan itu juga yang sedang dilakukan oleh Dia, ya. Jadi Dia sedang memberikan kepada kita kekuatan dan Dia sedang bersama dengan kita dalam menjalani kehidupan kita. Jadi adik-adik harus ingat Tuhan yang sama juga yang sedang memberikan apa? Kekuatan dan kedamaian bagi kedua orang tua kita dalam menjalani kehidupannya, dalam membesarkan kita anak-anaknya, ya. Dan
Tuhan selalu bersama dengan kita, Tuhan selalu ada di dalam setiap rumah adik-adik, dan Tuhan juga tidak akan pernah lupa mengutus malaikat yang suci untuk apa? Menjaga dan melindungi rumah di mana adik-adik tinggalin ya. Jadi ia bukanlah manusia yang tidak bisa menepati janji karena faktor keterbatasan. Jadi manusia mungkin bisa melupakan janji-janjinya. Jadi mungkin orang tua kita bisa saja melupakan janji-janjinya. Mungkin Matthew misalnya, kalau Matthew belajar yang benar, nanti papi kasih hadiah bola. Nah, Matthew sudah belajar, tapi mungkin apa? Papi lupa bahwa papi punya janji sama Matthew. Jadi Matthew kalau misalnya seperti itu, pasti Matthew kecewa kan? Nah, jadi itulah manusia ya. Orang tua kita, kakak kita, opung kita, oma kita, opa kita itu apa? Hanyalah manusia. Jadi manusia itu bisa saja terkadang lupa. Jadi mungkin teacher kita di sekolah, miss kita di sekolah mungkin pernah memberikan apa? Kita janji. Nanti kalau contohnya Shiny bisa bantu teman-temannya mengerjakan soal, nanti miss kasih reward. Mungkin miss kasih bekal makan siang mungkin, atau miss kasih hadiah kecil. Tapi ketika Shiny mungkin sudah melakukan hal itu, ternyata Miss Titi atau miss-miss yang lain yang ada di sekolah apa? Lupa. Nah, itulah manusia. Manusia itu mempunyai faktor keterbatasan ya. Antara lain apa? Lupa ya. Tapi apa? Tuhan katakan apa? Tuhan itu tidak pernah lupa dengan janjinya. Karena Tuhan itu tidak memiliki keterbatasan. Dikatakan apa? Tuhan itu adalah Allah yang kuat ya. Jadi seperti ilustrasi kita tadi, apa dikatakan? Memang Allah tidak menjanjikan adik Weni diterima di perguruan tinggi negeri seperti yang adik Weni inginkan, tapi Allah apa? Memberikan janji bahwa Allah akan menemaninya untuk menghadapi. Memang Allah tidak mengabulkan doa adiknya Weni untuk bisa lolos dalam UMPTN, tapi apa? Seperti yang kita lihat dalam ilustrasi tadi apa? Adik Weni apa? Merasa happy, dia bisa move on, dia bisa menjalani hidup hari-harinya dengan apa? Damai sejahtera. Itulah janji Allah. Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau, tetapi Dia memberikan apa yang kita butuhkan ya. Jadi ingatlah bahwa Allah kita itu adalah Allah Immanuel. Immanuel artinya apa? Allah selalu beserta dengan kita. Jadi Allah kita itu adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai, menghibur, dan memberikan pengharapan baru. Jadi semoga dengan adik-adik mengikuti ibadah pada siang ini, mungkin adik-adik bisa mendengarkan sedikit renungan daripada Miss. Adik-adik akan merasakan 3 hal ya. Adik-adik akan merasakan apa? Penyertaan Tuhan. Adik-adik akan dihibur oleh Tuhan. Bila Glamping itu apa? Ya, mungkin habis ini kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin disaksikan, nanti Miss persilakan ya. Jadi sedikit lagi, jadi dengan renungan kita pada hari ini, Miss mau kita mengalami perubahan ya. Ada 3 perubahan yang mungkin kita bisa rasakan. Yang pertama apa? Tuhan menyertai kita, penyertaan Tuhan menyertai kita. Dia akan memberikan kita apa? Penghiburan. Jadi di saat kita sedih, kita nggak akan berlarut-larut. Karena apa? Ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan akan hadir di samping kita, memberikan kita rasa senang, rasa sukacita ya. Jadi kita tidak terlarut-larut dalam kesedihan. Dan yang terakhir adalah Dia akan memberikan pengharapan yang baru baik bagi kita semua dan bagi keluarga kita. Ingat, Yesus selalu ada untukmu. Ya, Yesus selalu ada dalam hati kita, dalam hati Ariana, dalam hati Matthew, dalam hati Kayla, dalam hati Jonathan, dalam hati Flynn, Ferdinand,
Pokoknya dia selalu ada dalam hati kita semua ya. Yesus selalu apa? Memeluk dan merangkul kita dalam kesedihan, atau Yesus selalu ada di saat kita apa? Kita membutuhkannya ya. Walaupun kita katakan itu adalah apa? Iman. Jadi iman itu adalah dasar kita liputi dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, tapi kita bisa percayalah, jika kita percaya bahwa Yesus ada untuk kita, maka dia akan memeluk dan merangkul dalam kesedihan atau di saat kita membutuhkannya. Ya, kita dapat mempercayai Tuhan sebagai kekuatan kita di masa-masa yang sulit. Jadi, ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit atau ketika kita sedang sedih, ingatlah Habakuk 3 ayat 17, 18 dan 19. Sekalipun apa? Bunga bakung tidak berbuah, sekalipun pohon anggur tidak menghasilkan buah yang baik, tapi apa? Kita tetap akan bersorak-sorak, kita tetap akan bersukacita, dan kita akan memiliki kekuatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh adik-adik maupun Miss Ridley dan teman-teman yang lain untuk mengizinkan Miss Tara dalam membawakan renungan pada siang ini. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan melindungi kita dengan sinarnya, dan Tuhan mempersehatkan kita dan seisi rumah kita. Amin. Tadi ada yang mau bertanya ya? Atau kesaksian mungkin? Tidak ada. Oke, terima kasih Miss Tara untuk renungannya. Saya harap kita bisa belajar sisi lain kepada kehidupan kita di dunia ini, dan agar kita bisa lebih bisa mengampun kesalahan yang datang kepada kita. Oke, demikianlah weekly online worship kita. Sebelum kita sebagai penutup weekly online worship kita pada minggu ini, doa tutup akan dibawakan oleh penyanyi Charlene Iwanto. Jadi karena ini baru kali ini ya kita ubah urutannya. Jadi hari ini Casey akan berdoa, doa tutup dan mendoakan Miss Tara yang sudah bawakan firman dalam pelayanan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Miss Tara untuk doakan kita semua dan komitmen sesuai dengan firman-Nya. Silakan untuk Casey dan Miss Tara. Mari kita berdoa. Tuhan tolong jalan kami dan tolong, dan terima kasih untuk kita berkumpulan, dan terima kasih untuk Miss Tara untuk ajarin kita, dan tolong juga bikin kita jadi anak baik selalu dan jadi sehat selalu, dan terima kasih dalam nama Yesus, amin. Amin. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di atas tahta kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, karena pada siang ini Tuhan memberikan kami kesempatan dalam mengisi hari-hari kami libur dari sekolah. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami bisa berjumpa dengan teman-teman kami lewat Zoom dalam acara renungan atau perbaktian hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih menyertai kami dan melindungi kami, bahkan kedua orang tua kami, hingga pada saat ini kami bisa bertatap langsung satu dengan yang lain. Ya Tuhan, secara pribadi, hamba-Mu ingin berdoa
bagi anak-anak Tuhan yang hadir ataupun belum sempat hadir dalam acara virtual pada hari yang indah ini, kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang mau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di virtual Zoom ini. Secara pribadi juga, hamba-Mu ingin berdoa bagi Matthew dan keluarganya. Tuhan kiranya memberkati kedua orang tuanya, memberikan kedua orang tuanya itu kesehatan selalu, berkat jasmani maupun rohani dalam membesarkan Matthew. Kiranya Matthew bisa belajar dengan baik, dia bisa menjadi tiang-tiang Tuhan dalam gereja dan menjadi sinar di dalam keluarga kecilnya. Berdoa juga bagi Rebecca, Eleanor Mamini, kiranya Tuhan memberkati kedua orang tuanya, memberikan kedua orang tuanya kekuatan dalam melewati masa-masa yang sulit ini, dan khususnya dalam membesarkan Rebecca. Penuhi Tuhan segala kecukupannya, dan kiranya Rebecca dapat selalu merasakan janji Tuhan, begitu juga dengan kedua orang tuanya. Berdoa juga untuk Flying Ferdinand dan Kayla, kiranya Tuhan memberkati kedua anak Tuhan yang ada pada saat ini, ya Tuhan, yang hadir. Tuhan melihat imannya, Tuhan melihat mereka berdua dari takhta kemuliaan surga, atau mungkin pada saat mereka online ini ditemani oleh kedua orang tuanya, atau ditemani oleh adik maupun kakaknya. Tangan Tuhanlah yang tidak kelihatan, yang menjamah dan menyertai serta memberkati kedua anak Tuhan ini maupun keluarganya dengan berkat yang berkelimpahan. Berdoa juga untuk Shiny, kiranya Tuhan memberikan dia kesehatan, kekuatan, dan hikmat akal budi kebijaksanaan dari surga. Berkati juga kedua orang tuanya dalam mengasuh dan membesarkan Shiny. Kiranya Shiny juga bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berdoa juga Tuhan untuk Jonathan dan keluarganya, apapun yang sedang mereka hadapi, apapun segala persoalan yang mereka rasakan, kiranya Tuhan juga mau jamah mereka, mau memberkati keluarganya, kedua orang tuanya maupun adik Jonathan secara pribadi. Kesehatan juga menjadi bagian mereka, berkat Tuhan tentunya tidak lupa menjadi bagian mereka sekeluarga, dan mereka akan tetap bersukacita selalu di dalam Tuhan. Berdoa juga untuk Silong, Shannon, dan Dindia. Tuhan, apapun permasalahan yang mereka hadapi, apapun doa-doa yang mungkin Tuhan belum jawab, kiranya Tuhan menjawab itu. Tuhan memberkati selalu kedua orang tua mereka, Tuhan memberkati mereka secara pribadi, sehingga mereka juga akan tetap semangat mengikuti setiap ibadah yang ada setiap minggunya, dan mereka bisa melalui hidup mereka dengan penuh sukacita. Berdoa juga untuk Ariana Simatupang, kiranya Tuhan juga memberikan Ariana berkat, begitu juga dengan kedua orang tuanya. Penyertaan Tuhan dan cinta kasih Tuhan selalu menjadi bagiannya. Berdoa juga untuk Kay, Tuhan, mungkin Tuhan melihat dari surga apa yang menjadi kebutuhan Kay. Berdoa juga secara khusus untuk mamanya dalam mencari pekerjaan mungkin, atau sekarang sudah bekerja, kiranya Tuhan memberikan mamanya ataupun mungkin papanya kekuatan dari surga, hikmat, akal budi kebijaksanaan dalam bekerja, sehingga perusahaan di mana tempat mama atau orang tua Kay bekerja boleh tetap mempertahankannya, atau mungkin bila belum bekerja, Tuhan memberikan pekerjaan yang baik, sehingga segala kerinduan yang Kay maupun kedua orang tuanya inginkan bisa terkabul. Nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Berdoa juga untuk Samaim dan Samuel, kiranya Tuhan juga memberikan mereka berkat, berkati juga kedua orang tuanya, ya Tuhan, kiranya berkat Tuhan menjadi bagiannya. Tadi juga kami melihat bahwa adik kami atau teman kami, Heavenson Sitorus, yang join mungkin karena satu dan lain hal, dia meninggalkan renungan atau ibadah pada siang hari yang indah ini. Tuhan, sebagaimana kebutuhannya atau permintaan doanya, dia sedang merasakan sakit, badannya kurang enak badan, dia sedang flu, kiranya
obat-obatan yang sudah dia konsumsi ataupun makanan maupun minuman yang saudara Havenson konsumsi, itu boleh menjadi kekuatan, kesehatan, dan pemulihan baginya. Tuhan juga secara tidak langsung kami memohon memberikan jamahan atasnya, sehingga dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Berkati juga Tuhan kedua orang tuanya. Kiranya berkat yang sama yang teman-teman Havenson rasakan menjadi bagian kedua orang tuanya. Dan secara khusus hamba-Mu juga berdoa bagi para pengajar ataupun teacher yang ada di Kerubium Academy Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mengutus para anak-anak Tuhan yang mau menyediakan waktunya, yang mau menyisihkan sebagian kesehariannya untuk mengajar adik-adik yang ada di Kerubium Academy Homeschooling ini, untuk bisa memberikan mereka selalu kekuatan, penghiburan dari surga ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberikan kepada para miss kami kesehatan, yang mungkin belum mendapatkan jodoh ataupun teman hidup, Tuhan pertemukan dengan teman hidup yang sesuai dengan yang mereka butuhkan, yang seiman, seia, dan sekata dalam hal mencari Tuhan. Tuhan juga memberkati segala pergumulan yang miss kami hadapi, masa-masa sulit yang miss kami hadapi, kiranya janji Tuhan selalu ada buat mereka. Berdoa juga secara khusus untuk kami semua, mungkin ada hal-hal yang belum sempat hamba-Mu doakan atau belum sempat hamba-Mu jangkau, kiranya Tuhan lebih dahulu menjawab dan memenuhi segala kebutuhannya. Maafkanlah ya Tuhan segala dosa-dosa yang kami perbuat, yang menyakiti hati kedua orang tua kami, yang menyakiti hati Tuhan, atau mungkin menyakiti hati sesama teman-teman kami. Kiranya dosa kesalahan kami yang sudah kami lakukan, Tuhan boleh hapuskan, sehingga segala permohonan yang boleh ada, Tuhan boleh jawab satu persatu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah, terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan sudah berikan bagi kami, dan terima kasih juga untuk kesehatan yang sudah menjadi bagian kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, kiranya Tuhan mau ampuni segala dosa kesalahan kami, karena kami berdoa hanya kepada satu nama saja, satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih banyak Mem Sarah dan juga semua yang sudah mengikuti Weekly Online Worship hari ini, yang sudah ambil bagian. Kita semua terberkati dan selamat liburan ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semuanya kalau misalnya ada salah. Dan kita akan ketemu lagi hari Senin depan di Weekly Online Worship kita. Dan sebelum kita keluar, kita akan foto bersama. Siapakah yang boleh bantu Miss untuk screenshot? Nanti